Jojo, silakan. Mulai. Saya cek kehadiran dulu. Mas Jojo di Mbak Vera, di Mbak Fidra, hadir. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran seperti biasa, saya mau mengecek kefokusan kalian dulu. Nanti kalau misalnya warna yang muncul apa, kalian sebutkan warnanya, jangan tulisannya. Ya, paham ya? Jadi perhatikan warnanya. Ya. Oke, yang ketiga, yuk. Oke, yang terakhir. Oke, nanti kalian sudah bisa fokus ke apa yang akan saya sampaikan. Siang hari ini, ya, pembelajarannya nanti kita akan bahas tentang kelanjutan dari materi larutan. Ada yang masih ingat apa itu larutan? Mbak Vera, ya, gimana? Seingat saya, larutan adalah campuran dari dua zat yang tidak bisa dibedakan komponennya. Dua zat yang tidak bisa dibedakan komponennya. Oke, ya, betul. Kemudian, nah, komponennya itu apa aja? Ada yang dijawab? Saya Pak. Mbak Isa, ya. Dalam larutan terdiri dari zat terlarut dan zat terlarut. Ada zat terlarut, ada zat pelarut. Kalau boleh diperjelas lagi, kalau yang pelarut dan terlarutnya gimana? Kalau zat pelarut yang banyak, kalau terlarut yang sedikit. Nah, pelarut itu yang banyak, kemudian terlarut yang sedikit, gitu. Nah, di sini kita akan bahas nanti yang ini. Berdasarkan daya antar listriknya, nanti larutan dibedakan menjadi dua. Ada larutan elektrolit, kemudian ada larutan non elektrolit. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini, sebelum kalian diskusi, saya akan memberikan dulu pengantarnya, ya, materi pengantar sedikit. Nah, dalam partikel zat terlarut dalam larutan, nah itu nanti bisa kalian lihat di gambar yang ini. Contohnya misalnya, ya, ada air, kemudian kita mau masukkan HCl. Kalau kita masukkan, nah ini kita masukkan di situ, kemudian ternyata nanti partikelnya itu akan terpecah menjadi dua. Kemudian ada lagi larutan, misalnya air kita masukkan C2H5OH, itu namanya adalah etanol. Jadi kita masukkan ke dalam air, maka nanti gambaran molekulnya seperti ini, nggak pecah, tetap gabung. Jadi yang HCl itu yang pisah atau terurai disebut dengan terionisasi. Tapi kalau yang etanol karena tidak pisah maka tidak terionisasi. Nah, itu. Kemudian bagaimana cara menuliskan reaksinya? Saya akan contohkan, ya, cara untuk menuliskan reaksinya. Saya coba di sini HCl. Kalau bahannya itu nanti berubah jadi ion plus, kemudian kalau Cl-nya nanti berubah menjadi ion min. Kalau lagi misalnya MgCl2 bisa. Kalau mau berubah jadi ion, maka nanti menjadi Mg. Mg itu golongan 2A. Tidak pernah kalian hafalkan juga. Jadi menjadi nanti 12. Kemudian Cl-nya sama, min 1 atau Cl min. Tapi kalau menuliskan reaksi supaya setara, nanti duanya ini dikalikan. Ini kan Cl2, Cl-nya 1, maka boleh dikalikan 2. Oke, sekarang kita masuk ke video. Saya sediakan video nanti yang bisa kalian cermati videonya. Musim hujan, air di mana-mana. Saat air mulai meninggi, apa yang harus Anda lakukan? Amankan listrik saat musim hujan.
Tahukah Anda kalau air adalah penghantar listrik yang baik? Apabila terjadi banjir dan aliran listrik masih menyala, maka aliran listrik dapat dihantarkan melalui air yang kian meninggi, sehingga bisa berakibat fatal. Inilah mengapa PLN bersama dengan masyarakat harus tanggap mematikan listrik saat banjir. Banjir itu dapat menghantarkan arus listrik. Kalian juga timbul pertanyaan seperti itu. Atau bahkan mungkin timbul lagi pertanyaan, apakah semua zat cair itu dapat menghantarkan arus listrik? Kan contohnya kan air banjir. Nah, semua cairan bisa nggak sih? Nah, itu kalian mungkin akan bertanya seperti itu. Nah, untuk mendapatkan jawabannya, silakan nanti kalian akan mendiskusikan permasalahan ini. Kemudian nanti juga kalian akan mendiskusikan tentang percobaan virtual. Nanti sudah saya sediakan linknya. Nanti kalian tinggal buka saja percobaan virtual, kalian coba. Oke, kalian semua sudah berkelompok ya? Sudah berkelompok. Nanti saya akan bagikan lembar kerja masing-masing kelompok. Nanti silakan dibaca petunjuknya, kemudian soalnya juga dipelajari. Kalian bisa dapatkan materi dari berbagai macam sumber ya. Boleh baca buku, boleh internet. Nah, silakan kalian berdiskusi untuk menjawab soal-soal yang ada di lembar kerja ini. Ya, kelompok yang sudah semua ya. Nah, kalau sudah selesai, berarti sekarang gilirannya presentasi. Seperti biasa, nanti presentasi tiap kelompok yang biar gampang saya urutkan aja ya. Kelompok pertama, nanti habis itu kelompok kedua, terakhir kelompok ketiga. Nah, nanti seperti biasa, setelah ada yang presentasi, kelompok yang lain silakan bisa menanggapi. Boleh bertanya, boleh memberi masukan atau saran, silakan. Yang penting ada yang menanggapi, gitu ya. Paham? Ya, kalau paham silakan langsung aja dimulai. Saya silakan ke kelompok yang pertama. 1. Mengapa air banjir pada peristiwa di atas dapat menghantarkan arus listrik? Karena dalam air banjir tersebut banyak mineral yang larut, misalnya garam, kalsium, magnesium, zat besi, natrium, dan lain-lain. Mineral tersebut mengandung ion-ion yang dapat bergerak dan menjadi media untuk menjembatani muatan listrik untuk bergerak. Nomor 2. Apakah semua zat cair dapat menghantarkan arus listrik? Tidak, semua zat cair tidak dapat menghantarkan arus listrik, tergantung dari kandungannya, apakah mengandung ion atau tidak. Garam, lampu terang, gelembung banyak. Larutan asetat, lampu redup, gelembung sedikit. Glukosa, lampu mati dan tidak ada gelembung. Reaksi dalam air atau reaksi ionisasi yang terjadi pada ketiga larutan di atas. Jenis ionisasi yang dialami oleh ketiga larutan di atas berdasarkan reaksi dalam air. Pada larutan garam mengalami ionisasi secara sempurna. Pada larutan asam asetat mengalami ionisasi sebagian. Pada larutan glukosa tidak mengalami ionisasi. Berdasarkan kemampuannya daya hantar listrik, larutan yang termasuk dalam elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Larutan elektrolit kuat yaitu NaCl atau bahan dapur. Larutan elektrolit lemah CH3, COO2 atau asam asetat. Larutan non-elektrolit C12, H2O2, dan O11 atau glukosa. Ya, selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tati Sukiarti dari kelompok 2. Saya mau bertanya untuk kelompok 1. Tadi kan katanya tidak semua
banjir, apakah ada contoh air yang tidak dapat mengandalkan listrik? Pertanyaan dari penyakit. Jadi contoh air yang tidak bisa mengandalkan listrik ada, misalnya air murni. Air ini dapat kita temukan di laboratorium dalam air murni atau berdoa. Hanya mengandung unsur zat dan O, tidak atau unsur-unsur lain yang tercampur sehingga tidak ada ion-ionnya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, silakan ada yang mau menyampaikan kesimpulannya, Cung? Ada Mbak Aisyah, ada Mbak Ajeng, ada Tito. Siapa dulu ini? Siapa? Mbak Ajeng dulu. Ya, coba Mbak Ajeng dulu, nggak apa. Jadi menurut daya tarik listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non elektrolit. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Oke, ya betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Ajeng. Kemudian tadi yang kedua Ridho apa Aisyah? Ridho dulu Bapak. Coba. Ya, sebenarnya menurut saya larutan dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak. Oke, larutan bisa menghantarkan listrik karena ada ion yang bergerak. Oke, betul. Ya, tepuk tangan untuk Mas Ridho. Yang terakhir tadi Mbak Aisyah ya. Silakan, Aisyah. Jadi jika diuji dengan alat penguji elektrolit, maka elektrolit kuat akan ditandai dengan yang nyala lampu terang dan menghasilkan banyak gelembung. Namun jika elektrolit lemah, maka akan ditandai dengan nyala lampu redup dan menghasilkan sedikit gelembung. Dan jika non elektrolit, maka akan ditandai lampu tidak akan menyala dan tidak ada gelembung. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk Mbak Aisyah. Betul, jawabannya kalau misalnya kita uji, ya jawabannya sesuai dengan yang sudah Mbak Aisyah sebutkan tadi ya. Kalian juga sudah menguji semuanya meskipun menggunakan lab virtual. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya seperti biasa saya akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya sama kayak kemarin ya. Nanti kalian kerjakan soal yang ada di quizzes. Nanti